Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi daripada jangka sorong, fungsi, cara penggunaan, dan cara membaca hasil ukur. Di sini saya membawa jangka sorong dengan ketelitian 0,5 dan 0,2. Fungsi jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda ataupun komponen. Sebelum kita mengukur, kita akan membahas fungsi-fungsi daripada komponen-komponen yang ada pada jangka sorong. Saya menggunakan jangka sorong yang ketelitian 0,05. Di sini ada beberapa bagian dari jangka sorong, diantaranya adalah, perhatikan, di bawah terdapat yang namanya rahang bawah, di atas ada yang menyebutnya rahang atas ataupun tanduk, sedangkan di belakang di sini ada yang menyebutnya ekor atau pengukur kedalaman, serta di atas ini ada pengunci. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk mengencangkan mistar geser ataupun skala nonius saat kita mengukur sehingga tidak berubah hasil ukurnya. Dan di sini ada yang bisa bergeser, namanya skala geser ataupun skala nonius. Di mistarnya ini namanya adalah skala utama. Skala utama berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk pembacaan hasil ukur. Jadi setelah kita mengukur, kita tahu berapa ukurannya, maka kita melihat dari skala utamanya. Perhatikan. Setelah kita tahu fungsi daripada jangka sorong dan masing-masing bagian-bagian jangka sorong, terlebih dulu sebelum pengukuran kita harus tahu cara penggunaannya. Cara penggunaan jangka sorong pertama adalah bersihkan jangka sorong ataupun benda yang akan diukur dari debu atau kotoran. Sebelum dipakai, pastikan skala nonius ini saat posisi rapat skalanya lurus dengan skala utama. Jadi skala nonius lurus dengan skala utama. Supaya apa? Supaya hasil pengukurannya akan lebih tepat. Terus apa lagi? Pastikan skala geser ini bisa berjalan lancar. Nah, jadi untuk mempermudah saat kita mengukur, misalkan pengukuran dari diameter yang kecil dan besar, kita mudah untuk menggeser. Jadi jangan sampai macet, apalagi sampai berkarat, akan merusak. Selanjutnya apa? Saat kita membaca hasil ukur, usahakan alat ini dilepas dari benda ukur untuk mempermudah melihat hasil ukurnya. Jadi dalam menentukan hasil ukur akan lebih tepat. Selanjutnya bagaimana? Setelah kita tahu cara penggunaan fungsi daripada vernier caliper atau jangka sorong, kita bisa mempraktekkan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Di sini tadi
kita lanjutkan untuk fungsi-fungsi daripada bagian-bagian jangka sorong. Di sini ada rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda ataupun pengukuran ketebalan suatu benda. Karena komponen yang kita ukur tidak semuanya bulat, jadi bisa mengukur diameter ataupun ketebalan. Selanjutnya, untuk yang rahang atas ataupun tanduk di sini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu silinder. Jadi jangka sorong ini bisa untuk mengukur diameter luar, diameter dalam. Selanjutnya adalah bagian ekor atau pengukur kedalaman. Berfungsi untuk apa? Nah, di sini alatnya berupa, perhatikan, baja kecil yang apabila digeser semuanya akan bergerak sama panjang, ya, untuk mengukur kedalaman suatu komponen atau benda. Jadi satu komponen ini lengkap, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Mistar geser ini untuk menggeser seberapa besar benda yang akan diukur. Setelah kita tahu fungsi daripada jangka sorong maupun bagian-bagiannya, baiklah kita akan mencoba untuk mempraktekkan pengukuran daripada komponen serta membaca hasil ukur. Mari kita simak cara pengukurannya. Berikut cara pengukuran diameter luar suatu benda. Perhatikan, di sini ada benda bulat atau silinder yang akan kita ukur diameter luarnya berapa. Perhatikan, posisi daripada jangka sorong harus tegak lurus, tidak boleh miring kanan ataupun kiri untuk menjamin hasil ukur yang akurat. Usahakan posisi lurus. Setelah itu kita kunci. Supaya apa? Supaya rahangnya ini tidak geser-geser, sehingga akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Setelah itu kita lepas dari benda ukur. Terus cara pembacaan hasil ukur itu bagaimana? Perhatikan sini. Pertama, kita perhatikan pada skala utamanya. Skala utama, angka 0 dari skala Nonius ini berada di angka berapa? Perhatikan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui satuan-satuan yang ada pada mistar utama. Di sini ada inci dan sentimeter. Untuk mempermudah, kita biasa menggunakan sentimeter ataupun mili. Di sini ada 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 cm. Sedangkan posisi dari 0 skala Nonius berada di angka pada skala utamanya. Di sini ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, kita tulis untuk mempermudah skala utama atau kita singkat SU sama dengan 36. Perhatikan pada skala Nonius. 0 dari skala Nonius posisinya berada di
Setelah kita tahu hasil dari skala utamanya adalah 36, selanjutnya kita mencari skala nonius yang lurus dengan skala utama di mana. Nah, untuk mempermudah kita lihat angka 0 ini berada di mana? Antara 36 dan 37 itu lebih dekat mana? Nah, kalau 0 ini lebih dekat ke 36 berarti skala nonius yang lurus itu kurang dari 50. Sebaliknya, kalau 0 ini lebih dekat ke 37 berarti skala noniusnya yang lurus lebih dari 50. Kita perhatikan. Kalau kita perhatikan yang lurus adalah angka 4 pada skala nonius yang lurus dengan skala utamanya. Lalu hasilnya berapa? Kita perhatikan, karena kita menggunakan jangka sorong dan ketelitian 0,05, maka kita tinggal mengalihkan dari 0 sampai ke 4 ini ada berapa strip? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka 8 dikali 0,05 berarti 0,40. Ini satuannya milimeter semua ya. Jadi hasil ukurnya berapa? Kita tambahkan 0,463. Berarti hasil ukur dari diameter luar ini adalah 36,40 mm. Kita lanjut untuk pengukuran diameter dalam. Kita gunakan rahang atas atau tanduk untuk mengukurnya. Perhatikan. Kita masukkan. Kita paskan. Perhatikan, posisi harus tegak lurus dan posisi berada di tengah-tengah. Setelah itu kita kunci dan angkat. Kita lihat hasilnya berapa. Nih, hasil ukur dari pengukuran diameter dalam adalah, kita perhatikan, pada skala utama. Perhatikan, angka 0 skala nonius berada di angka berapa? Ini ada 10, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27. Kita tulis untuk mempermudah. Skala utama sama dengan 27 mm. Selanjutnya pada skala noniusnya kita cari yang lurus mana. Sama seperti tadi, kita perhatikan angka 0. Posisi 0 skala nonius berada di antara 37 dan 38. Di sini 0 lebih dekat dengan 37. Berarti skala nonius yang lurus dengan skala utama kurang dari 5. Ini untuk mempercepat ya. Jadi kita tidak perlu mencari dari 0 sampai 9 terlalu lama. Kita perhatikan. Setelah kita perhatikan, ternyata yang lurus adalah pada angka 4 skala nonius yang lurus dengan skala utama. Lalu hasilnya berapa? Seperti tadi, setiap strip nilainya 0,05 dikalikan 8 strip. Berarti skala noniusnya sama dengan 0,40 mm. Lalu hasilnya berapa? Kita tinggal menambahkan.
Hasil dari pengukuran diameter dalam adalah 27,40 mm. Lanjut untuk pengukuran kedalaman dari komponen, kita ukur langsung. Usahakan posisi tegak lurus, jangan miring ke kanan atau ke kiri. Setelah itu kita kunci supaya hasil ukurnya itu tidak berubah. Setelah itu kita perhatikan hasil ukur. Pada skala utama di sini menunjukkan kita hitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti 50 mili. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada skala utama menunjukkan 57 mm. Kita perhatikan pada skala nonius. Skala nonius di sini menunjukkan di strip ke-8. Perhatikan ya. Karena posisi 0 ini berada lebih dekat di angka 58, maka skala nonius yang lurus dengan skala utama pasti lebih dari 5. Di sini menunjukkan angka 8, sehingga hasilnya adalah 0,80. Kenapa? Karena dari 0 sampai ke 8 ini ada 16 strip, sehingga 16 dikali 0,05 sama dengan 0,80 mm. Sehingga hasil pengukuran dari kedalamannya adalah 57,80 mm. Nah, itu tadi penjelasan tentang peralatan jangka sorong serta praktek pengukuran dan pembacaan hasilnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita maupun anak didik kita, khususnya SMK. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.